Pernahkah kamu merasa hubungan dengan orang tua itu berat sebelah? Rasanya mereka selalu menjadi pihak yang memberi, dan kita sebagai anak terus-menerus menjadi pihak yang menerima. Pikiran seperti ini seringkali membuat kita merasa kecil, merasa tidak punya apa-apa untuk dibalas. Seolah-olah kontribusi kita diukur hanya dari materi atau prestasi akademik yang cemerlang. Kalau tetangga bisa kasih mobil ke orang tuanya, terus kita bisa apa? Kalau teman kita lulus dengan predikat kamlot dan bikin bangga keluarganya, terus kita gimana? Pola pikir inilah yang perlu kita ubah. Kita terjebak dalam definisi sempit tentang memberi, padahal memberi itu bukan hanya soal uang atau piala penghargaan. Hubungan ini tidak seharusnya satu arah. Kita juga punya kekuatan yang luar biasa untuk memberi kembali kepada orang tua dengan cara kita sendiri, dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita tidak bisa memberikan mereka kemewahan materi. Mungkin nilai-nilai kita di sekolah biasa-biasa saja. Tidak seperti anak tetangga yang selalu jadi juara kelas. Tapi coba lihat lebih dalam ke diri kita sendiri. Ada satu hal yang sangat berharga yang mungkin kita punya, yaitu hati yang peka. Seringkali orang-orang yang terbiasa merasakan sakit atau kesulitan justru memiliki empati yang lebih dalam. Kita jadi lebih mudah memahami perasaan orang lain karena kita pernah merasakannya sendiri. Kepekaan inilah yang menjadi kekuatan super kita. Kekuatan ini tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak diajarkan di bangku sekolah. Ini adalah hadiah dari perjalanan hidup kita sendiri, dan kekuatan inilah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Coba ingat-ingat lagi saat ayah pulang kerja dengan wajah yang begitu lelah dan kusut, penuh dengan beban pikiran yang tidak ia ceritakan. Di saat seperti itu, alih-alih kita merengek minta dibelikan mainan baru atau mengeluh tentang masalah kita memilih untuk diam. Kita duduk di sampingnya, menemaninya dalam hening. Kehadiran kita yang tenang, tanpa menuntut, justru menjadi sebuah kelegaan yang luar biasa baginya. Kita tidak perlu berkata apa-apa. Cukup dengan ada di sana, kita seolah mengatakan, "Ayah tidak sendirian, aku di sini." Atau saat ibu terlihat murung setelah menerima telepon, mungkin ada kabar yang kurang baik dari keluarga di kampung. Kita bisa merasakan kegelisahannya tanpa disuruh. Kita datang membawakannya segelas teh hangat, sebuah tindakan kecil, tapi penuh dengan perhatian. Kita tidak mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Kita hanya berusaha meringankan sedikit bebannya. Di momen-momen seperti inilah, kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Kita menjadi tempat mereka berkeluh kesah, tempat mereka bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa dihakimi. Singkatnya, kita menjadi rumah bagi mereka, sama seperti mereka selama ini telah menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi kita. Inilah kontribusi kita yang sesungguhnya. Menjadi rumah berarti memberikan rasa aman, nyaman, dan penerimaan. Dan untuk bisa melakukannya, kita perlu melatih kepekaan emosional kita. Langkah praktis yang bisa kita mulai adalah dengan menjadi ahli dalam mengenali emosi orang tua. Ini tidak sulit kok. Mulailah dengan mengamati hal-hal kecil. Perhatikan raut wajah mereka saat pulang ke rumah. Perhatikan nada suara mereka saat berbicara. Apakah mereka terlihat lebih lelah dari biasanya? Apakah ada sedikit getar kesedihan dalam suara mereka? Setelah kita mulai peka, langkah selanjutnya adalah berani bertanya. Jangan takut untuk memulai percakapan emosional. Sebuah pertanyaan sederhana seperti, "Ibu capek ya hari ini kelihatannya?" Atau "Ayah lagi banyak pikiran ya?" Mau cerita bisa sangat berarti bagi mereka. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita memperhatikan mereka sebagai manusia, bukan hanya sebagai figur penyedia kebutuhan. Terkadang mereka hanya butuh didengarkan. Mereka hanya butuh tahu bahwa ada yang peduli dengan perasaan mereka. Selain kepekaan emosional, kontribusi nyata dalam bentuk tindakan juga sangat penting. Sekecil apapun itu, jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil. Melipat selimut kita sendiri setelah bangun tidur, membantu menyiram tanaman di sore hari, atau menawarkan diri untuk mencuci piring setelah makan malam. Semua itu adalah bentuk kontribusi. Itu menunjukkan bahwa kita sadar
akan peran kita dalam keluarga. Bahkan, menjadi penenang saat suasana rumah sedang panas juga merupakan kontribusi yang luar biasa. Ketika ada perdebatan atau ketegangan, alih-alih ikut memperkeruh suasana, kita bisa menjadi penengah atau sekadar mendinginkan suasana dengan humor ringan. Tunjukkan bahwa kamu adalah anggota tim yang aktif dalam keluarga ini, bukan penumpang pasif yang hanya menunggu dilayani. Kita semua punya peran dengan menjadi peka secara emosional dan proaktif memberikan kontribusi kecil. Kita sedang mengubah dinamika hubungan. Kita menunjukkan bahwa kita bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menerima, tapi kita adalah partner yang setara dalam membangun kebahagiaan keluarga. Jadi, mulai hari ini, mari kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Temukan kekuatan unik kita. Entah itu kepekaan, kesabaran, atau kemampuan kita untuk menjadi pendengar yang baik. Gunakan kekuatan itu untuk memberi kembali kepada orang tua kita. Jadilah rumah yang hangat untuk mereka, tempat mereka bisa pulang dan melepaskan lelah. Karena pada akhirnya, cinta dan perhatian adalah pemberian termahal yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan materi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika kamu merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.